Siloam Hospital Group. Sebenarnya saat dikasih Ibu Sabe, saya beberapa mendapat kesempatan untuk menangani berbagai macam jenis pasien baik lokal dan internasional atau pasien asing. Dan saya melihat ternyata Siloam juga mempunyai kesempatan yang sama dalam penanganan kasus yang tingkatnya lebih tinggi lagi menurut saya, karena pertama dari lokasinya yang lebih strategis, daerah pariwisata dan pariwisata yaitu di Sunset Hotel juga di Nusa Dua seperti itu. Jadi saya ingin mengembangkan diri saya untuk mencari pengalaman lebih penanganan terhadap pasien-pasien asing. Dokter, keluarga dan asalnya dari mana? Oh iya, kalau keluarga saya kebetulan orang tua asli dari Bugis, Dok, dari Makassar. Cuma memang merantau ke Manokwari. Jadi semua kita anak-anaknya itu lahirnya di Manokwari, Dok. Jadi keluarga orang tua sekarang semua di Manokwari ya? Tapi kebetulan sekarang sudah menetap di Tangerang, Dok, semua. Soalnya kebetulan ya kakak saya dan adik saya kuliah di sana, kakak saya juga kerja di sana. Jadi semua ikut ke Tangerang. Oke. Di Bali ada siapa, Dok? Di Bali sendiri, Dok, kok. Oh, sendiri. Iya. Sekarang posisinya masih di Bali, Dok? Masih di Bali, Dok. Masih di Bali. Tinggalnya di mana ini ya? Di Penyeri ya? Iya, di Denpasar, di Gatsu, Dok, Gatsu Timur. Oh, di Gatsu Timur. Depan Living Road nih. Oke. Nah, mungkin dokter kan awalnya berminat apply di Siloam Group gitu ya. Terus mungkin di Siloam Denpasar salah satu. Kami memang bagian dari Siloam Group. Tapi ya dari brand juga kan berbeda ya, kan Siloam dan kita berbeda. Ada nggak yang dokter sudah ketahui ya, mungkin sempat searching atau nanya atau sudah tahu apa sih yang menjadi uniqueness dari kita di BMC Nusa Dua? Oh, sempat beberapa tanya sih ke beberapa orang yang pernah. Mungkin ada salah satu kenalan yang kebetulan dia internshipnya di Siloam Kupang, Dok, ya. Nah, kalau uniknya dari Siloam itu dia ada kayak case report ya, Dok, yang dibahas bersama-sama. Jadi sebagai GP juga kita akan refreshment lagi kembali bersama spesialis-spesialis di sana dan mendapat ilmu tambahan lagi sih, Dok. Itu yang menariknya, Dok, yang uniknya. Kalau spesifik dari BIMC ada tahu nggak? Itu saya bilang ya, kalau Siloam as a group kita bagian dari grup, tapi BIMC sendiri kalau BMC dari Siloam kalau BMC belum terlalu banyak, tapi sepertinya tidak ada pasien BPJS-nya sih, Dok, ya. Ya, mungkin saya sampaikan sedikit ya. Kalau di BMC khususnya di Nusa Dua itu mayoritas pasiennya bule, Dok. Kalau dikasih Ibu Sabe mungkin ada juga bule, tapi saya kurang paham sih. Bisa kan ada BPJS ya? Ada. Jadi mungkin porsi bulenya tidak sebanyak di kalau di sini kita mungkin bisa dibilang 90% pasiennya berbahasa Inggris. Masih komposisinya 80% itu turis yang berlibur, 10%-nya ekspat, jadi bule yang sudah stay lama di Bali apa, tapi memang masih berbahasa Inggris. 10%-nya lokal pun itu turis domestik. Nah, mengetahui kondisi itu gimana kira-kira pengalaman untuk menghandle pasien bule atau berbahasa Inggris selama ini, seberapa sering dan seberapa pede ya? Kalau misalnya menghandle pasien asing sebenarnya setiap jaga, kalau kita jaga kan 2 hari jaga, 2 hari libur gitu kalau waktu selama internship. Kalau selama jaga pasti ada pasien asing sebenarnya, Dok. Jadi selama 6 bulan ini mungkin sebulan 2 bulan pertama itu internship nggak dikasih dulu untuk megang pasien asing, tapi pas kita sudah mulai terbiasa beradaptasi dengan lingkungan di Hospital Sabe, setiap jaga saya minimal ingin memegang 1 pasien asing kalau misalnya ada saat saya jaga sih, Dok. Kalau misalnya dibilang seberapa PD mungkin 80%, Dok. Mungkin karena saya masih terbatas dalam conversation, jadi nggak terlalu yang lancar dalam konversasi, tapi selama ini menangani atau menghandle pasien asing masih bisa.
Setahun dokter gitu. 8 bulan di rumah sakit, 4 bulan di puskesmas. 6 bulan di rumah sakit, 6 bulan di Oh, puskesmas. oh gitu ya sekali. 6 bulan. Jadi selama 6 bulan di rumah sakit, setiap kali jaga, at least ada handle 1 pasien dulu ya. Iya betul. Jadi cukup intens nih ya. Betul. Kalau di puskesmas? Kalau di puskesmas tidak ada sama sekali sih dok. Iya. Di puskesmas Belah Batu 2 betul dok. Digiannya. Yang perasaan Belah Batu itu ya. Digiannya ya. Beneran. Digiannya dok. Ya. Oh iya. Dokter ada plan khusus nggak? Mungkin dalam 2-3 tahun ke depan, misalkan mau sekolah lagi atau mau nikah atau seberapa lama nih plannya stay di Bali, kan keluarga juga kan? Iya betul dok. Sebenarnya kalau misalnya seberapa lama plan untuk stay di Bali belum bisa diperhitungkan dok. Kalau misalnya memang dapat kerja atau rezekinya di sini, kalau lama juga sebenarnya nggak apa-apa. Untuk sekolah pasti ada ya keinginan untuk sekolah, tapi pengen cari dulu pengalaman 1-2 tahun seperti itu. Jadi overall mungkin timeline-nya 1-2 tahun ini kerja dulu gitu ya. Iya betul kan. Sudah ada arah untuk peminatan ke mana dok? Kalau arah peminatan selama internship lagi tertarik ke penyakit ke jantung. Ke jantung. Iya, SPG. Kenapa tuh dok? Mungkin karena awalnya memang menghindari yang tindakan-tindakan nih dok. Soalnya kalau tindakan mungkin saya rasa mungkin berat buat saya, jadi saya mencari spesialisasi yang selama internship mungkin beberapa kali saya temui kasusnya. Dikasih ibu Santo dokter jantungnya dokter Angga ya? Betul dok, dokter Angga dan dokter Ainanta. Oh ada 2 ya situ ya. Kalau ini dok apa namanya plan yang lain selain sekolah ada nggak? Selain sekolah belum ada sih dok. Paling untuk nikah targetnya di 30 ke atas dok. Ya bukan. Sekarang umur berapa? Masih 26 dok tahun ini dok. Panjang ada. Betul dok. Kalau boleh tahu selain apply di sini, dokter sedang ada apply di tempat lain juga kah dok? Dan progresnya gimana ya kalau ada ya? Kalau apply sejauh ini baru di sini sama di rumah sakit dekat rumah dok di Tangerang. Sebenarnya ada Mayapada, cuma kalau yang di rumah yang di Mayapada ke belum ada feedback sampai sekarang sih dok. Kalau di Bali baru apply di sini, dan kebetulan dari semua yang saya apply baru Siloam Hospital yang reach out melalui WhatsApp kemarin. Yang di Siloam sini juga belum kontak balik ya? Sudah dok. Oh. Dari Siloam dan Pasar yang pertama WhatsApp waktu itu. Tapi sudah interview? Belum dok, karena masih menanyakan perihal STR, karena nikah kan baru banget selesai internship dok tanggal 24, jadi pembuatan STR-nya masih 1-2 minggu setelah tanggal 24 nikah dok, jadi masih ke hold di situ seperti itu. Ya saya juga mau nanya itu sih. Memang pertanyaannya biasanya 2 minggu ya maksimal ya. Yang ini ya. Nah misalkan kalau kita oke dok, dari dokter ada persiapan khusus kan untuk onboarding dok, untuk mulai kerja kembali itu apakah ada perlu apa ya, healing dulu atau lanjut aja atau? Sebenarnya perlu waktu buat ambil beberapa sertifikat kayak ACLS sama ATLS nih sih dok. Kalau misalnya langsung bisa kerja kayak gitu dok. Karena kebetulan kemarin sempat mencoba daftar di ACLS Bali tapi habis terus kuotanya nih dok. Ini cukup rebutan. Jadi kemungkinan mungkin nanti balik dulu ke Tangerang, ke Jakarta, ambil yang di sana karena di sana lebih banyak pilihan tempat ACLS dan pilihan tanggalnya juga lebih banyak. Oke. Sebenarnya kalau boleh saya sampaikan di sini sih kita tidak ada keharusan harus ACLS atau ATLS bisa joining ya. Dan nanti kalau sudah joining pun kita kan ada STC ya, ada Siloam Training Center yang juga mengadakan ACLS dan pasti akan diutamakan kalau peserta dari Siloam Group. Jadi sebenarnya ya nanti mungkin kita mungkin saya sementara itu dulu ya. Dr. Linda atau Bu Devi kalau ada yang mau dielaborasi. Silakan Dr. Linda.
silakan Mbak Devi dulu. Boleh. Nanti Silakan. kayaknya ada ini, ada apa namanya? Roleplay ada. Roleplay ada. Oh, gitu. Mau roleplay dulu enggak? Boleh. Coba. Mau roleplay dulu boleh. Boleh. Ya, lalu tadi kan saya sampaikan ya kalau di kita itu mayoritas bahasanya bule. Nah, bahasa Inggris itu menjadi komponen yang basic, yang utama yang kita evaluasi gitu ya. Dari experience kan tadi sudah cukup oke sih harusnya ya, hampir setiap shift ketemu pasien bule selama 6 bulan. Tapi kita pengen tahu ya, kalau misalkan dokter berkomunikasi ke pasien berbahasa Inggris itu seperti apa yang nanti akan jadi dasar kita juga untuk menjadi evaluasi ya dalam rekrutmen ini. Jadi nanti pura-puranya ya saya langsung aja ya, saya nanti akan jadi pasien, dokter pura-puranya jadi dokter yang sedang on duty. Nanti silakan di analisis keluhannya seperti apa, kalau ada kebutuhan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan tunjang apapun silakan disampaikan. Nanti saya akan sampaikan hasilnya dan dokter tolong komunikasikan ke pasien berbahasa Inggris. Setuju? Cukup. Yeah, so it comes with a 30 years old male Australian with the symptoms of fever. Okay. Hello sir. May I know your name? Yes, my name is Wijaya. Okay. Introduce me. I'm Aro. I'm the doctor at the ER today. So may I know what's bring you in today? Yes, I have been having a high temperature since the last 2 days here. Since last 2 days. Okay. Any other symptoms like nausea, abdominal cramps? No nausea, my stomach okay, just feeling weak and a little bit headache. Headache. Okay. From 1 to 10, how is the headache? It's not that much. It's maybe around 4 or 5, but it's pretty consistent all day. Okay. So, have you taken any medication about your Yes, fever? I have brought Nurofen with me. I took it last night. It's around 600 milligrams, but it doesn't help that much here. That's why I came to you. Do you have a temperature at your place before? Do you measure the No, I don't temperature? have. You don't have it. So, Yeah. okay. Do you feel chills now? Yeah, a little bit better, but still. Okay. Any skin rash or bleed, No nosebleed, sleep rashes. or when you brush your teeth? No sign of anything. No sensitive. Okay. So, how about your appetite? I still can eat quite well. Mm-hmm. Just a little bit lost appetite, but yeah, still okay. You feel nausea right now? Not that much. Not Just that much. just feeling good currently. Oh, okay. Yesterday, have you vomit or what? No, I didn't vomit yesterday. Do you have any diarrhea? My bowel movement okay. No, but how about your urination? Is there any pain when you urination? No. No. Okay. So may I examine you? Sure. So what kind of examination would you like to do? Okay, I will check your eyes first to see if there's sign of anemic or not icteric. So general physical examinations all are within normal limit ya, dok ya? Okay. For the next examination, maybe I will check your complete blood test to confirm if there are any sign of bacterial infection or viral infection that we can see from the blood test. So we have to identify. You would like to request though? Huh? Is there any other lab tests you would like to request? For fever day 2, maybe the NS1. NS1. Anything else? Maybe just 12. Okay, that will be better. So from the complete blood count, the result came up with the hemoglobin is 14.1, thrombocyte is 141,000, white blood cell is 2.1, dengue NS1 antigen is negative. Okay. So from your blood test result, it indicates you are
having a viral infection because your thrombocyte is quite low, below normal range, but it's not that low, so you don't have any symptoms with bleeding. And then your white blood cell is below normal also, so it indicates any viral infection. So for your so we recommend you to have some like vitamin, but not antibiotic because you don't have any bacterial infection and any drugs for the symptoms. Maybe that's all. Yeah, I have two questions. Uh-huh. Should continue taking my Nurofen. And the second one, I will need to go back to Australia tomorrow morning. Yeah. Mm-hmm. So that be possible, or should I stay here for? Nurofen for your fever. Yes. Okay, so yes, you can take it. As long as you have a fever, you can take it. Maximal is 3,000 milligrams a day. You can take it 3 or 4 times a day when you have fever. But if you don't have fever, you don't have to consume it. So I think you fit to fly because there's no sign and symptoms of bleeding tomorrow. But unless at night or tomorrow morning you have a bleeding condition, so you have to directly go to nearest hospital. Yeah. For further. Oke, thank you. Bahasa Inggris sih cukup oke ya. Kalau untuk yang lain nanti kita sambil jalan ya. Memang kalau pasien bule itu kan banyak hal yang perlu kita review ya dibandingkan pasien-pasien lokal. Tadi mungkin beberapa sudah terlihat ya di roleplaynya. Jadi satu pasien traveler itu memang kita perlu review juga riwayat travelingnya ya. Apalagi kalau Tuhannya demam ya memang ada potensi untuk dia travel medicine. Jadi perlu dicek juga tuh dia travel. Kemudian riwayat pengobatan itu juga penting ya. Nurofen itu kan isinya ibuprofen. Kita nggak ada yang dosisnya 600 mg untuk yang mengenal. Jadi kita nggak juga itu apa, dan harusnya kan pasien traveler dari luar negeri sudah banyak mempersiapkan ya obat-obatannya. Jadi kita perlu review juga. Yang nggak kalah penting juga fit to fly ya tadi ya. Jadi puluhan data kita sudah plan untuk flight balik. Nah itu juga perlu kita evaluasi apakah memang perlu stay longer di sini atau fit. Tapi nanti itu sampai jalan sih harusnya ya. Seperti Bapak sampaikan ya, kita di sini mencoba rutin untuk mengadakan case review dan juga diskusi kasus bersama dokter umum dan juga spesialis, sehingga memang kita sama-sama saling berpikir. Oke, sementara dari saya dulu ya, nanti sambil jalan kalau ada. Silakan Bu Devi atau dokter. Saya dulu dah. Mungkin saya izin elaborate sedikit yang tadi Dr. Jaya sampaikan ya. Maaf saya izin tadi baru bergabung. Kebetulan dari roleplay Dokter Adol kan yang dipanggil Dokter Adol, salam kenal, saya Linda, salah satu dokter umum di tempat ini, kami sebutnya RMO. Dari roleplay tadi juga beberapa yang saya highlight, alergi obat, yes, dan riwayat penyakit pasien, past medical history, selain dari juga obat-obatan yang biasa dikonsumsi. Tapi seperti yang Dr. Widya sampaikan, nanti sambil jalan, sambil ongoing, dan mungkin segmentasinya agak berbeda di sini. Kalau kita di sini tidak melayani asuransi dengan BPJS Kesehatan, jadi mungkin nanti cara pendekatannya lebih komprehensif gitu aja sih. Ya. Terus mungkin izin nggak tadi availability-nya mulai kapan ya dok? Sebenarnya kalau mulai dari September sebenarnya bisa nih kan. Tergantung STR-nya berarti sebenarnya sih dok ya. Tergantung STR-nya jadi. Mungkin kalau saya sama Mbak Devi ya Pak. Oh, iya. Kalau saya nggak salah.
Ya, oke, itu aja dok. Terima kasih, ini saya upload tadi aja berdasarkan waktu. Makasih dokter. Terima kasih, silakan Mbak Desi. Oke, thank you dok. Nah, oke, dokter Bahrun, dokter Arul gitu ya. Iya. Nah, tadi kan sudah sempat sama dokter Jaya ditanyain ya, dari mana, terus pernah tinggal di mana gitu ya. Tapi tadi ada sempat disampaikan nggak kenapa memilih internship di Bali, atau itu program nasional Oh, seperti itu apa? sebenarnya itu memang program nasional dok. Cuma kebetulan KTP saya kan Manokwari ya, dan Manokwari itu Papua, dia satu regional sama Bali, NTB, NTT. Jadi memang waktu itu carinya di luar Papua seperti itu dok. Jadi pas dapat di Wifi aja. iya. Enggak, ibu boleh. Iya bu. Jadi pas dapat di lokal sebenarnya sudah dapat di Manokwari nih, cuma setelah diskusi panjang sama orang tua juga sudah tidak di Manokwari. Jadi ini ambil dari di luar. Jadi coba lagi di regional, dapatnya pilih Bali, NTB, NTT, dapatnya memang di Bali. Oke. Tapi sejauh ini gimana di Bali? Happy kah? Or ternyata pengen di tempat lain aja deh gitu? Sejauh ini happy sih dok, cocok buat saya. Apa tuh yang bikin cocok? Banyak entertainment, banyak attraction kayak pantai kayak gitu sih sebenarnya. Lebih ke alamnya berarti. Lebih ya? ke alam dok. Oke. Nah terus tadi kan sudah memang awalnya Arul ini kan dokter Arul memilihnya di Siloam dan Pasar. Dan akhirnya emang kita ambil nih CV-nya. Berapa persen ketertarikan untuk bergabung di BMC? Di BMC mendengar dari dokter Wijaya dan dokter Wijaya. Sebenarnya dok, dari lama memang sering main di daerah ITDC itu sama teman-teman ke daerah Peninsula lari atau segala macam. Sempat lewat BMC, cuma kayak kita bisa nggak ya, memang dari dulu memang tertarik kita di situ. Cuma belum ada apa ya namanya iklan dari BMC kalau buka lowongan atau apa, jadi memang belum mau apply. Jadi waktu itu awalnya oh ya udah mungkin di Siloam tuh. Kalau dibilang seberapa tertarik ya belum sangat tertarik sebenarnya. Berapa persen tuh ketertarikannya? Sebenarnya 80-90. Oke. Kalau dari kesiapannya berapa persen kira-kira? Dari kesiapan kalau dari kesiapan apa ya, memang ada bekal memegang handling pasien asing, dikasih ibu sabe, walaupun tidak sesering dan tidak sebanyak GP senior mungkin 80%. Oke, sisanya untuk training ya, karena mau training ACLS, STR, iya. Oke. Nah tadi kan udah sampaikan juga dokter Arul ini ada pengen mencari pengalaman 1-2 tahun. Plan di Bali ya lihat situasi gitu ya. Kira-kira plan besarnya, mimpi besarnya itu apa? Mimpi besarnya sebenarnya ada dua pilihan dok. Kalau misalnya nggak jadi spesialis, memang tertarik di ranah manajemen rumah sakit nih kan dok. Dari awal internship memang sudah persiapan buat ambil S2 di luar negeri, cuma persiapannya terhambat karena banyak perihal internship seperti itu sih. Oh, berarti emang dari awal udah ada rencana untuk keluar negeri gitu ya? Mau ngambil apa? Rencananya di healthcare system gitu sih. Healthcare system di UCL dok. Oke. Kenapa? Tertarik sama dunia kesehatan, dunia manajemen kesehatan. Tapi berarti setelah ambil S2 rencana lanjut di sana atau balik ke Indonesia? Pasti balik sih dok, karena memang rencananya mau ambil LPDP nih. Oke. Tapi yang S2 ini bukan beasiswa, biaya sendiri berarti? Beasiswa dok. Ini beasiswa juga. Maksudnya balik ke Indonesia mau nyari beasiswa lagi? Oh, enggak. Pas saat setelah S2? Nah, maksudnya setelah S2 kan udah
mencari di bidang healthcare system itu. Nah itu rencananya balik ke Indonesia atau lanjut di Oh, luar negeri? balik di Indonesia sih, Dok. Balik ke Indonesia. Oke, berarti masuk ke ranah manajemen Manajemen atau di ke kementerian. spesialis lagi. Oh, masuk Kalau ke- udah S2 itu kayaknya spesialisnya udah enggak sih. ya, I see. Berarti kira-kira komitmen untuk bekerja di DMC di sana diterima berapa lama tuh? Mungkin paling lama 2 sampai 3. 2 sampai 3 tahun. Setelah itu udah lanjut mimpi besarnya itu udah harus on track ya berarti ya. Iya. Tapi tadi ada kenalan nggak ya di Siloam Group? Sorry. Oh, tidak ada. Nggak ada. Tadi di Siloam Kupang itu teman internship. Oh iya, internship. Kebetulan ada GP baru masuk dikasih Ibu Sabe dan dia kebetulan sebelumnya di Siloam Kupang. Oh, maksudnya dari Kupang. Iya. Terus dia gabungnya di Internship sana ya. aja. Oh, oke. Oh, internship aja di sana. Oh, I see. Ya. Nah, terus kalau dari Dr. Arul nih, apa sih mungkin sudah pernah mengevaluasi atau sudah pernah dengar dari teman-teman dari kolega apa strength and weakness-nya? Iya, Dok. Kalau strength pertama yang paling menonjol dari saya sebenarnya saya orangnya lumayan detail sama sangat terstruktur dalam banyak hal dalam hidup saya, ngatur timeline atau ketika misalnya kemarin saya mau mempunyai impian sebagai S2, saya riset, saya buat satu dokumen buat riset ini A, B, C, D, kayak plan A, B, C, D nya gitu sih. Jadi cukup terstruktur dalam banyak hal. Terus yang kedua, saat mahasiswa juga kebetulan banyak ikut organisasi dan dipercaya untuk mengemban suatu amanah, jadi project officer untuk beberapa acara. Jadi di situ mungkin skill leadership saya sehingga leadership saya lumayan menonjol, jadi kerja sama timnya harusnya bagus gitu. Oke, and the weakness? Kalau weaknessnya mungkin kalau teman-teman yang saya lihat memang kadang mood saya cepat berubah, apalagi kalau misalnya ada orang yang marah kepada saya, karena memang saya cukup sensitif terhadap kritikan atau suatu marahan sih sebenarnya gitu, Dok. Tapi untuk lambat laun saya mulai terbiasa dengan itu sih sebenarnya, Dok. Mulai ya udah kalau misalnya ada orang yang kritik marah jadi sebuah masukan yang membangun aja. Pernah ada pengalaman tidak menyenangkan dari mood swing itu? Selama ini belum ada, dan selama masa internship juga nggak ada sih. Sudah mulai terkendali. Iya. Mulai menyadari saat mulai kerja sebagai internship, karena kalau misalnya kita ngikutin mood kita terus kan nggak baik buat kerja sama tim dan lain. Iya. Oke. Berarti itu menyadari sendiri atau Iya. dari teman-teman bilang, kamu kok sering berubah sih moodmu? Kamu kok sering dari diri sendiri ya? Mereka nggak bilang, tapi memang pasti kelihatan sih, Dok. Iya. Oke, nah, tadi kan dibahas dari detail, terus terstruktur, masuk ke perfectionist? Kenapa, Dok? Masuk ke Oh perfectionist? iya, lumayan cukup. Lumayan cukup. Iya. Pernah nggak hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan terus akhirnya itu mendaunkan semangatmu atau spiritmu? Tidak sampai membuat down, memutus semangat sih, Dok, tapi kayak lumayan mengganggu pikiran aja. Kenapa ya kayak gini, padahal harusnya bisa kayak gini. Oke. Tapi tidak sampai menimbulkan hal-hal yang negatif or mengganggu pekerjaan, tidak ya? Oh, kalau efek mood swing atau efek yang kayak gitu nggak sampai ke pekerjaan sih. Oke. Pekerjaan tetap lanjut, tapi ya udah. Tapi aman Sah. aman. Iya. Ada pencapaian terbesar nggak yang pernah kamu alami? Kalau pencapaian terbesar selama hidup ini ya saya menjadi dokter nih, Bu. Soalnya perjuangannya cukup panjang karena sempat gagal 1 tahun untuk tes, terus jadi ngulang tes lagi, akhirnya
akhirnya dapat dan bisa sampai sekolah 6 tahun itu lumayan achievement. Berarti emang dari keluarga atau emang keinginanmu menjadi dokter? Kedua-duanya sih Bu, Kedua-duanya. disupport Berarti oleh sempat teman. Oke, berarti lulus SMA sempat ngelamar dokter terus nggak keterima. Iya, tidak diterima. Tunggu tahun depannya berarti. Tunggu 1 tahun lagi. Berarti emang harus mencoba harus masuk ke dokteran ya. Waktu itu iya, soalnya tidak mempunyai visi di bidang lain loh. Tapi emang ngelamarnya di situ juga di Pajajaran juga atau Waktu tahun pertama di Gajah Mada sih. Oh oke. Iya. Cuma pas tahun kedua udah mulai menurunkan ego dan ambisi, mungkin kita Di kampus yang lain gitu ya. I see. Tapi down or gimana situasinya? sebenarnya nggak down waktu itu Bu, cuma karena gap year itu dulu kayaknya masih tabu ya Bu, apalagi keluarga itu nggak mensupport kalau gap year. Nah jadi lebih berat untuk meyakinkan keluarga dan teman-teman sekitar kalau nggak kayak ya udah nggak apa-apa, aku gap year aja buat mengejar mimpi. Berarti itu sekaligus pencapaian dan kegagalan ya? Betul. Ya, tapi tetap berusaha gitu. Nah selama kemarin internship, apa kendala utama yang kamu hadapi? Kendala utama selama di internship itu sebenarnya dari pihak manajemen sih, manajemen dari rumah sakitnya sebenarnya banyak peraturan-peraturan terhadap internshipnya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, jadi kita terbatas lah. Walaupun tetap dilarang oleh manajemen, tetap kita lakukan. Kayak sempat dibatasi kalau internship sebagai observer aja, nggak periksa pasien. Tapi pas di lapangan kita tetap melakukan apa yang sebenarnya kita harus lakukan karena tetap harus memenuhi kompetensi kita. Tapi itu sepengetahuan senior atau Sepengetahuan senior, diem-diem? nggak sepengetahuan GP senior di sana, karena GP senior juga menentang peraturan itu. Oh, oke. Oh, berarti kendalanya di situ. Kalau dari teamwork atau dari atasan atau gimana, ada kendalanya? Kalau tim IGD sendiri kita cukup bonding sih. Jadi nggak ada kendala sama sekali. Jadi selama environmentnya bonding terus kayak nyaman, waktu itu kita have-fun aja untuk bekerja. Tidak ada kendala berarti ya? Kalau dari segi lingkungan tidak ada kendala? Dari lingkungan nggak. Cuma dari segi manajemennya saja? Oke. Ya itu harusnya menjadi rahasia umum ya? Betul. Nah, apa ekspektasimu terhadap BMC? Terhadap BMC, saya bisa lebih lancar lagi konversasi dalam bahasa Inggris karena aksen asing, jadi lebih improvement diri. Karena selama ini kan banyaknya BPJS saja, pasien lokal saja. Lebih ke pengalaman. Ada lagi? Gitu ya, mungkin belajar lebih banyak dari case review yang mungkin akan diadakan. Apa kira-kira yang membuat Dr. Arul tidak nyaman bekerja di sini atau tidak bertahan di BMC? Mungkin kalau based on dari pengalaman internship, kalau misalnya rahasia umum semua satu mungkin pihak manajemen. Pihak manajemen kenapa tuh? Tidak seia sekata orang? Kenapa? Tidak seia sekata atau gimana? Mungkin yang terlalu banyak tuntutan. Kalau dari kasih ibu sabut kan banyak tuntutan. Nah, seperti apa? Kayak misalnya, sekarang nggak boleh injeksi lagi pasien kayak gitu, pasien oral aja dulu kayak gitu. Terus tapi sisanya ada lagi? Belum ada lagi. Belum kebayang. Jadi kayak
karena mampu beradaptasi jadi ya udah bisa-bisa aja sih sebenarnya. Oke, misal berandai ya, Dokter Arul udah kerja di sini bertahun gitu ya, nggak tahu lah 3 tahun gitu kan, terus belum jadi spesialis, tapi ternyata kita ada nih posisi manajemen yang membutuhkan seorang RMO gitu, seorang dokter. Kira-kira Dokter Arul tertarik atau tidak? Tertarik sebenarnya, apapun chance atau opportunity yang ada sebenarnya tertarik sih. Ada ada spesifikasi khusus kira-kira yang kalau aku mau di manajemen tapi aku harus A, B, C, D, kira-kira ada nggak? Sebenarnya nggak ada, selama saya tahu job desk-nya saya kemungkinan bisa bekerja dengan baik di posisi itu. Cuma lebih tertarik, kalau dibilang tertarik sih bukan manajemen sih, sebenarnya di case mix-nya sih. Case mix ya, karena pengen ini ya, pengen mengulik-ngulik ya, lebih ke situ ya. Suka penelitian ya berarti ya? Enggak juga sih. Enggak ya, Tapi oke. Lebih ke case mix ya, oke. Nah, Dokter Wijaya sama Dokter Hidung dia ada pertanyaan atau mendengarkan saja? Mungkin saya nanya, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya nggak? Ya silakan, bisa ada pertanyaan buat kita, silakan. Kalau misalnya diterima di IGD atau di mana biasanya? Kalau untuk rotasi kita di sini secara umum posisinya di rawat jalan, di emergency, dan di rawat inap. Mungkin Siloam salah satu rumah sakit yang mendedikasikan satu dokter umum untuk stay 24 jam di rawat inap. Ini cuma lain banyak yang tidak begitu ya. Tapi kita di situ seperti itu. Kemudian untuk rawat jalan di hampir semua rumah sakit itu kan kebanyakan dokter spesialis ya, yang menjadi demand-nya. Di Siloam juga sama, tetapi khusus di BMC itu demand rawat jalan itu banyak ke dokter umum, sehingga kita posisikan juga dokter umum di rawat jalan, walaupun memang spesialis juga ada, sehingga ada posisi khusus di situ. Kalau di emergency kan memang udah pasti ya, di mana-mana kan emergency-nya rawat emergency dokter umum. Mungkin secara umum seperti itu. Ada beberapa kustomisasi variasi posisi ya di kita ya, jadi ada yang masuknya middle, ada yang kita juga saat ini handling 2 in-house clinic hotel, yaitu di Four Seasons Jimbaran sama di Club Med di Nusa Dua. Jadi akan ada rotasi ke situ juga, tetapi semua kita rotate ya, tidak yang seterusnya jaga di klinik hotel, kan nanti ilmunya juga nggak sebanyak kalau di rumah sakit. Tapi semua itu di rolling, dan khusus untuk di emergency karena kan kita ada kebutuhan juga ini ya, sertifikasi khusus untuk di emergency. Jadi mungkin di awal-awal pengenalan dulu di situ, tapi nanti sambil jalan kita sambil review apakah memang sudah eligible di emergency atau tidak. Secara umum sih gitu. Kalau boleh tahu mungkin kalau misalnya jadi dokter biasanya benefit apa yang didapatkan buat pegawai atau sebagai dokter? Benefit mungkin dari Bu Devi ya, tidak ada jadi offering khusus ya. Iya, nanti akan ada pasti ada sesi offering khusus ya. Cuma kalau secara umum benefitnya yang pasti kalau kita selain salary kan di sini ada ya basic, ada transport, ada uang makan, BPJS kesehatan tenaga kerjaan, ada THR ada, terus kita juga ada medical allowance tambahan istilahnya, tapi itu hanya berlaku di Siloam Group. Kemudian ada beberapa insentif-insentif pada saat nanti mengikuti aktivitas rumah sakit gitu ya. Jadi ada juga insentif dari dokter itu sendiri gitu ya. Jadi pada saat menangani pasien kan dia ada insentif khusus ya gitu. Tapi juga ada insentif yang misalnya kita ada marketing event gitu, karena kita kan di sini berada di sekitar wilayah hotel ya gitu. Jadi kita nanti ada
event-eventnya FAT, first aid training, ambulans standby, nah seperti itu sih dok. Gitu. Cuma emang masih kalau di awal ini kan kita masih istilahnya masih probation ya, kalau Iya. masih probation sih belum gitu. Cuma nanti jika sudah menjadi real dokter udah jadi staffnya, ya itu bisa didapatkan benefit-benefit itu. Oke. Terus, ada lagi kira-kira dok pertanyaannya? Kalau misalnya jadi kira-kira memang tanggal berapa gitu mungkin? Kalau di kesehatan tanggal berapa? Kira-kira dari Butuh dokter? STR dulu berarti ya sampai STR-nya gitu. Nanti coba kita akan, biasanya sih kalau STR belum jadi kita akan masukin ke istilahnya ke training ya dok ya gitu. Jadi memang hanya mengamati saja gitu. Jadi kayak belum kayak ke pasien gitu sih. Nah tapi kalau misalnya dari dokter sendiri kira-kira kapan, tanggal berapa? Mungkin kalau September di minggu pertama, pertengahan atau akhir? Mungkin minggu kedua atau akhir. Minggu kedua atau akhir. Ini ada rencana balik ke Tangerang dulu ya? Sebetulnya iya. Rencananya kapan? Awal September nih. Awal September, oke, mungkin pertengahan September gitu Boleh. ya. Oke, nanti sih kalau memang mungkin kita akan diskusi dulu. Kalau memang lanjut, nanti ada sesi open dan juga ada MCU, medical check up. Itu bisa dilakukan di sini. Kalau di Tangerang sih nggak harusnya sih, di sini sih bisa dilakukan gitu. Nah tapi aku pengen tanya, kalau misalnya ini kan kita sudah mulai proses nih, tapi misalnya tuh kita dapat tawaran di Siloam dan Pasar, kira-kira mau ngambil atau enggak? Oh, dapat tawaran gitu. Maksudnya nanti di Denpasar ternyata juga, kita mau proses dirimu, kira-kira dirimu masih mau mencoba apa untuk stay di sini? Untuk sekarang mungkin stay di IB di situ. Oke, ya berarti aku infokan juga ke manajemen Siloam kan, karena memang kita lanjut proses ya, tapi kita akan hold dokter Arul gitu. Seperti itu. Oke, nanti mungkin tunggu kabarin sih dok. Kalau dari 2 minggu kita tidak proses, tapi kalau keluar dari ini kita infokan lagi, kita akan lanjut. Seperti itu. Ada lagi Dr. Wijaya? Dr. Linda? Ya sih sudah cukup ya. Dr. Alun ada lagi yang mau tanya? Mungkin cukup ya. Saya sih sudah. Oke. Kalau memang cukup, thank you Dr. Arul. Nanti akan kita kabarin jika memang lanjut. Dari saya nanti bisa lewat email ataupun dari WA seperti itu ya. Oke, kalau gitu thank you Dr. Arul. Selamat sore, boleh leave ya Dr. Arul. Dr. Wijaya sama Dr. Linda boleh stay dulu. Terima kasih banyak Dr. Wijaya, Dr. Linda dan Bu Devi. Izin Yes, silakan. Terima kasih, selamat siang.